Gurun terbentang sehingga mencapai ufuk. Ini adalah hari puasa Daud. Nabi Daud berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. Inilah yang disebut dengan Siyam ad-Dahr. Daud membaca kitab Zabur dan merenungkan ayat-ayatnya. Gunung-gunung bertasbih bersamanya. Gunung menyempurnakan pembacaan ayat tersebut, dan terkadang beliau diam, sementara gunung itu menyempurnakan tasbihnya. Bukan hanya gunung yang bertasbih bersama beliau, burung-burung pun ikut bertasbih. Ketika Daud mulai membaca kitab Zabur yang suci, maka burung-burung, binatang-binatang buas, dan pohon-pohon pun berkumpul di sisinya. Ini adalah mukjizat dari Allah kepadanya sebagai nabi yang memiliki keimanan yang agung, yang cintanya kepada Allah sangat tulus. Bukan hanya ini, mukjizat yang diberikan kepada beliau, Allah juga memberinya ilmu atau kemampuan untuk memahami bahasa burung dan hewan-hewan yang lain. Pada suatu hari, beliau merenung dan mendengarkan ocehan burung yang berdialog satu sama lain, lalu beliau mengerti apa yang dibicarakan burung-burung itu. Allah meletakkan cahaya dalam hatinya, sehingga ia memahami bahasa burung dan bahasa hewan-hewan yang lain. Daud sangat mencintai hewan dan burung. Beliau berlemah lembut kepada hewan-hewan itu, bahkan beliau merawatnya ketika hewan-hewan itu sakit, sehingga burung-burung dan binatang yang lain pun mencintainya. Di samping kemampuan memahami bahasa burung, Allah juga memberinya hikmah berupa ilmu pengetahuan. Ketika Daud memperoleh ilmu dari Allah, atau ketika ia mendapatkan mukjizat, maka bertambahlah rasa cintanya kepada Allah dan bertambah juga rasa syukurnya kepadanya. Begitu juga ibadahnya semakin meningkat. Oleh karena itu, beliau berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. Allah sangat mencintai Daud dan memberinya kerajaan yang besar, dan masalah yang dihadapi oleh kaumnya adalah banyaknya peperangan di zaman mereka. Karena itu, pembuatan baju besi sangat penting. Baju besi yang dibuat oleh para ahli sangat berat, sehingga seorang yang berperang tidak mudah bergerak dengan bebas ketika memakai baju besi itu. Pada suatu hari, Nabi Daud duduk sambil merenungkan masalah tersebut, dan di depan beliau ada potongan besi yang beliau main-mainkan. Tiba-tiba, beliau mengetahui bahwa tangannya dapat membuat besi itu lunak. Allah memang telah melunakkan besi bagi Daud. Lalu Daud memotong-motongnya dan membentuknya dalam potongan-potongan kecil dan melekatkan sebagian pada yang lain, sehingga beliau mampu membuat baju besi yang baru, yaitu baju besi yang terbentuk dari lingkaran-lingkaran besi yang jika dipakai oleh seseorang yang berperang maka ia akan leluasa untuk bergerak dan tubuhnya tetap terlindung dari pedang dan kampak. Baju besi itu lebih baik dari semua baju besi yang ada pada saat itu. Ketika selesai pembuatan baju besi itu dan diberikan kepada pasukannya, maka musuh-musuh Daud mengetahui bahwa pedang mereka tidak akan mampu menembus baju besi ini. Baju besi yang dipakai oleh para musuh itu sangat berat dan dapat ditembus oleh pedang. Baju besi yang mereka pakai tidak membuat mereka bergerak dengan bebas dan tidak dapat melindungi mereka saat berperang. Tidak demikian halnya dengan baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud. Setiap peperangan yang diikuti oleh tentara Daud maka beliau selalu mendapatkan kemenangan. Setiap kali beliau memasuki kancah peperangan, maka beliau merasakan kemenangan. Beliau mengetahui bahwa kemenangan ini semata-mata datangnya karena Allah, sehingga rasa syukurnya kepadanya semakin bertambah dan tasbih yang beliau lakukan pun semakin meningkat, serta kecintaan kepada Allah pun semakin bergelora. Ketika Allah mencintai seorang nabi atau seorang hamba dari hamba-hambanya, maka dia menjadikan manusia juga mencintainya. Manusia mencintai Nabi Daud sebagaimana burung-burung, hewan-hewan, dan gunung-gunung pun mencintainya. Raja melihat hal yang demikian itu, lalu timbullah rasa cemburu dalam dirinya. Ia mulai berusaha untuk menyakiti Nabi Daud dan berencana membunuhnya. Ia menyiapkan pasukan untuk membunuh Daud. Daud mengetahui bahwa raja cemburu kepadanya, oleh karena itu, beliau tidak memerangi raja. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil pedang raja. Saat ia tidur lalu beliau memotong sebagian dari pakaian raja tersebut dengan pedang itu. Kemudian, beliau membangunkan raja dan berkata kepadanya, "Wahai raja, engkau telah berencana untuk membunuhku. Namun aku tidak membencimu dan tidak ingin membunuhmu. Seandainya aku ingin membunuhmu, maka aku lakukan saat engkau tidur. Ini bajumu telah terpotong. Aku telah memotongnya saat engkau tidur. Aku bisa saja memotong lehermu sebagai ganti dari memotong baju itu. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku tidak suka untuk menyakiti seseorang pun. Ajaran yang aku bawa hanya berisi cinta dan kasih sayang, bukan kebencian.
Raja menyadari bahwa dirinya salah dan ia meminta maaf kepada Daud. Kemudian berlalulah hari demi hari dan raja terbunuh dalam suatu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Daud karena raja itu cemburu kepadanya dan menolak bantuannya. Setelah itu, Nabi Daud menjadi raja. Masyarakat saat itu mengetahui bahwa Daud melakukan apa saja demi kebaikan dan kebahagiaan mereka, sehingga mereka rela untuk menjadikannya raja bagi mereka. Jadi Daud menjadi nabi yang diutus oleh Allah, sekaligus menjadi raja. Kekuasaan tersebut justru meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan meningkatkan ibadahnya kepadanya, serta mendorong beliau untuk lebih meningkatkan kebaikan dan menyantuni orang-orang fakir serta menjaga kepentingan masyarakat umum. Allah memperkuat kerajaan Daud. Allah selalu menjadikannya menang ketika melawan musuh-musuhnya. Allah menjadikan kerajaannya sangat besar, sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya meskipun tidak dalam peperangan. Allah menambah nikmatnya kepada Daud dalam bentuk memberinya hikmah. Selain memberi kenabian kepada Daud, Allah memberi hikmah dan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebatilan. Allah juga mewarisi Daud seorang anak yang cerdas, mengikuti jejaknya, yaitu Nabi Sulaiman. Dari kecil kecerdasan Sulaiman kecil sudah tampak. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu." Quran Surah Al-Anbiya ayat 78-79. Keputusan hukum kepada manusia dan menyelesaikan persoalan mereka. Seorang lelaki pemilik kebun datang kepadanya disertai dengan lelaki yang lain. Pemilik kebun itu berkata kepadanya, "Tuanku, wahai Nabi, sesungguhnya kambing laki-laki ini masuk ke kebunku dan memakan semua anggur yang ada di dalamnya. Aku datang kepadamu agar engkau menjadi hakim bagi kami, dan aku menuntut ganti rugi." Daud berkata kepada pemilik kambing, "Apakah benar bahwa kambingmu memakan kebun lelaki ini?" Pemilik kambing itu berkata, "Benar, wahai tuanku." Daud berkata, "Aku telah memutuskan untuk memberikan kambingmu sebagai ganti dari apa yang telah dirusak oleh kambingmu." Allah telah memberinya hikmah di samping ilmu yang diwarisi dari ayahnya. Sulaiman berkata, "Aku memiliki hukum yang lain, wahai ayahku." Daud berkata, "Katakanlah, wahai Sulaiman." Sulaiman berkata, "Aku memutuskan agar pemilik kambing mengambil kebun laki-laki ini yang buahnya telah dimakan oleh kambingnya. Lalu hendaklah ia memperbaikinya dan menanam di situ, sehingga tumbuhlah pohon-pohon anggur yang baru, dan aku memutuskan agar pemilik kebun itu mengambil kambingnya, sehingga ia dapat mengambil manfaat dari bulunya dan susunya serta makan darinya. Jika pohon anggur telah besar dan kebun tidak rusak atau kembali seperti semula, maka pemilik kebun itu dapat mengambil kembali kebunnya, dan begitu juga pemilik kambing pun dapat mengambil kambingnya." Daud berkata, "Ini adalah keputusan yang hebat, wahai Sulaiman. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu hikmah ini. Engkau adalah Sulaiman yang benar-benar bijaksana." Nabi Daud, meskipun kedekatannya kepada Allah dan kecintaannya kepadanya selalu belajar kepada Allah, Allah telah mengajarinya agar ia tidak memutuskan suatu perkara kecuali setelah ia mendengar perkataan kedua belah pihak yang bertikai. Pada suatu hari Nabi Daud duduk di mihrabnya yang di situ ia sholat dan beribadat. Ketika ia memasuki kamarnya, ia memerintahkan para pengawalnya untuk tidak mengizinkan seseorang pun masuk menemuinya atau mengganggunya saat ia sholat. Tiba-tiba, beliau dikagetkan ketika melihat dua orang lelaki berdiri di hadapannya. Daud takut kepada mereka berdua karena mereka berani masuk, padahal ia telah memerintahkan agar tak seorang pun masuk menemuinya. Daud bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian berdua?" Salah seorang lelaki itu berkata, "Janganlah takut, wahai tuanku. Aku dan laki-laki ini berselisih pendapat. Kami datang kepadamu agar kamu memutuskan dengan cara yang benar." Daud bertanya, "Apa masalahnya?" Laki-laki yang pertama berkata, "Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan aku hanya mempunyai satu. Ia telah mengambilnya dariku." Ia berkata, "Berikanlah kepadaku." Lalu ia mengambilnya dariku. Daud berkata tanpa mendengar pendapat atau argumentasi pihak yang lain, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingnya."
Dan sesungguhnya dari kebanyakan orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman. Daud terkejut ketika tiba-tiba dua orang itu menghilang dari hadapannya. Akhirnya, Daud mengetahui bahwa kedua lelaki itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadanya untuk memberinya pelajaran. Hendaklah ia tidak mengambil keputusan hukum di antara dua orang yang berselisih kecuali setelah mendengar perkataan mereka semua. Barangkali pemilik 99 kambing itu yang benar. Kisah ini Allah ceritakan dalam Quran Surah Shot ayat 21-25. Nabi Daud kembali menyembah Allah dan bertasbih kepadanya serta melantunkan senandung cinta kepadanya sampai akhir hayatnya. Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Sehubungan dengan itu, Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Beliau membaca Zabur. Beliau melakukan sholat di tengah malam dan menangis di dalamnya, dan karena tangisannya segala sesuatu pun ikut menangis, dan suaranya dapat menyembuhkan orang yang gelisah dan orang yang menderita. Nabi Daud meninggal secara tiba-tiba sebagaimana dikatakan oleh berbagai riwayat. Matahari mengganggu manusia, lalu Sulaiman memanggil burung dan berkata, "Naungilah Daud." Maka burung itu menaunginya, dan angin menjadi tenang. Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah manusia dari sengatan matahari." Burung itu pun tunduk kepada perintah Sulaiman. Ini untuk pertama kalinya orang-orang menyaksikan kekuasaan Sulaiman.